kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu dari masing-masing kalian. Kalau saya lihat tempat duduknya sepertinya komplit, ya. Gimana? Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa? Satu. Ya. Kalau saya hitung kartunya ini ya benar satu, yang belakang itu kosong, ya. Ya baik. Anak sekalian, di sini kita akan membahas sebuah materi, yang mana materi ini adalah sebagai sambungan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang rukun Islam, ada yang masih ingat rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Coba disebutkan nomor 1 rukun Islam. 1, baca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga, melakukan puasa, menjalankan zakat. Yang kelima, melakukan haji apabila puasa. Nah, baik, itu adalah materi kita yang kemarin, yaitu tentang rukun Islam. Sudah kita pahami semuanya, rukun Islam ada 5 itu, yang mana dari rukun itu tidak bisa dipisah-pisah, kelima-limanya harus berjalan bersama, maka baru kita dikatakan sebagai seorang muslim. Baik, yang selanjutnya, setelah kita menjadi seorang muslim, tentu ada salah satu lagi syarat, yaitu kita harus beriman, ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang beriman kepada Allah. Pembelajaran ini kita lakukan sebagai tujuan yang paling utama, kompetensi intinya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Tujuan kita belajar materi pagi hari ini, yang pertama, dapat menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kompetensi inti kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, mengarang sesuai dengan yang dipelajari. Baiklah anak sekalian, pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahasan yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian iman kepada Allah. Sudah ada yang tahu pengertian iman kepada Allah? Saya dengan saya selagi. Ya.
iman itu pokok kalimatnya adalah percaya. Jadi kalau iman menurut pengertian secara umum yaitu bermakna percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan iman. Selanjutnya, dalil yang mengatakan bahwa kita itu harus beriman kepada Allah. Mesti ada pertanyaan, kenapa orang harus beriman kepada Allah itu ada apa? Nah ini dalil nakli iman kepada Allah. Dalil nakli itu dalil apa? Yaitu dalil yang datangnya dari Al-Quran ataupun hadis. Itu namanya dalil nakli. Dalil terbagi dua, ada dalil nakli dan dalil akli. Di sini yang memerintahkan kita untuk beriman adalah Allah sendiri melalui surat An-Nisa ayat 136. Gimana bisa kelihatan dari situ? Ya, coba salah satu membaca, coba Mariska, coba baca. Walkitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Sekaligus artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 136. Baik, terima kasih Mariska yang telah membacakan surat An-Nisa ayat 136. Jadi demikian, yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah adalah Allah itu sendiri, ya. Karena Allah lah yang menurunkan kitab-kitab baik yang sekarang ini ataupun yang sebelumnya. Selanjutnya, keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Ya. Sekarang langsung saja akan saya sampaikan hikmah pada beriman kepada Allah. Yang pertama, akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 51. Coba jangan dibaca. Itulah yang dimaksud dengan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti kita akan ditolong oleh Allah. Dan itu bisa kamu baca, ya. Untuk hikmah yang kedua, yaitu sepanjang masa hidupnya ya, sudah siap untuk maju? Kalau sudah siap, silakan kembali kepada posisi semula. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Ya. Silakan kelompok mawar salah satu mewakili ke depan. Ya, silakan siapa yang mau mewakili kelompok mawar? Ya, silakan ke depan sini membawa catatannya hasil diskusi.
Iya. Mengapa orang yang tidak beriman kepada Allah tidak diberikan orang yang merugi sesuai dengan surah Al-Asy ayat 1 dan sampai 3 dijelaskan. Jawaban, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk menyembah Allah saja dan mengimani Allah. Dan hal itulah nanti yang akan dinilai serta beriman jawab di hadapan Allah, bukan yang lainnya. Gitu. Gimana semuanya sudah bisa menerima? Ya, bisa. Baik, sudah, terima kasih kelompok mawar. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok melati. Mengapa Allah memiliki asma-asma yang lain selain sebutan Allah? Jawab, Asmaul Husna adalah sebagai sebutan dari keberadaan Allah itu sendiri dengan sifat disebut Al-Alim memang keberadaan Allah. Maha mengetahui atas segala yang ada di bumi ataupun di langit, sembunyi ataupun terlihat. Ya, gimana? Sudah bisa diterima? Bisa. Baik, selanjutnya yang terakhir dari kelompok Andre. Soal yang ketiga. Baik dari soal berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari pengalaman Asmaul Al-Alim maksudnya jelaskan. Dari diskusi kaum Andre, judulnya itu belajar dengan giat, kita memahami bahwa ilmu Allah sangatlah banyak. Kalau sudah punya ilmu, dilarang sombong karena kepintaran kita tidak sebaik yang dimiliki Allah. Oke, gimana? Bisa dipahami? Terima? Terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah, anak sekalian, demikian tadi acara diskusi telah kita lakukan bersama. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas ya, atau memberikan kesimpulan yang dimaksud dengan iman kepada Allah, yaitu kita harus total, di mana iman ini diucapkan dengan lisan, dengan mulutnya amantu billah, saya mengimani adanya Allah. Kemudian diyakini dengan hati. Hatinya yakin betul-betul Allah itu memang ada. Fakta-fakta ada nanti kita bahas pada materi berikutnya. Allah itu dengan segala macam nama dan asmanya atau sifatnya itu sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terus selain dipercayai dengan hati, juga dilakukan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa kita sehari-hari itu selalu diawasi, selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti iman yang sebenarnya. Baiklah anak sekalian, untuk menyingkat waktu karena waktunya ini sudah habis, cuma saya beri beban kalian semuanya nanti menghafalkan Asmaul Husna untuk kepentingan pertemuan yang akan datang. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, tolong saudara ditutup dengan doa akhir pembelajaran. Kita akhiri dengan membaca dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat jalan, selamat beristirahat di rumah. Sekian dari saya, terlalu banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.